Melayu itu macam yang Indonesia cakap itu adalah Melayu juga. Cuma itu Indonesia, bahasa Indonesia. Pandangan saya begitu, Melayu itu kita boleh faham. Dicakap itu adalah bahasa Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi guys di Tengkuruk Channel. Apa kabar kalian yang singgah ke channel ini? Selamat datang saya ucapkan, dan kepada kalian yang menonton video ini, saya doakan semoga kalian semua berada di dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasalah dirahmati oleh Allah SWT, dan semoga kita dipermudahkan segala urusan, dan bermohonlah kita guys agar dikurniakan rasa nikmat bahagia ke atas diri kita semua guys. So guys, kali ini saya tertarik dengan satu isu statement, yaitu tanggapan Presiden Syarikat Melayu tentang bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Guys, jadi terkait dengan isu yang timbul baru-baru ni guys, yang tengah viral ya guys, di mana apabila Malaysia mengusulkan ya menggunakan bahasa Melayu tu dicadangkan untuk digunakan pakai sebagai bahasa se-ASEAN. Dan ini telah banyak timbul ya isu-isu yang lain, di mana bahagian Indonesia dia cakap layak bahasa Indonesia, lepas tu bahasa Melayu di orang Malaysia cakap bahasa Melayu itu sebagai bahasa ASEAN. Jadi benda ini sebenarnya telah membuatkan saya bertambah tertarik untuk mendalami lagi ataupun mengetahui lagi punca asalnya bahasa Melayu yang ada di Indonesia. Sebab kalau kami di Malaysia, Melayu itu maksudnya dia luas guys. Sebab apabila Melayu ni bukan sekadar yang cakap Melayu, Melayu itu macam yang Indonesia cakap itu adalah Melayu juga. Cuma itu Indonesia, bahasa Indonesia. Saya sendiri, pandangan saya begitu, Melayu itu yang berbahasa yang kita boleh faham. Jadi dia punya beza-beza sikit tu, itu memang dicakap itu adalah bahasa Melayu. Begitulah lebih kurang. Jadi apapun, saya mau tahu juga tanggapan Presiden Syarikat Melayu ni tentang bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Bagaimana tu guys? Ayo kita sama-sama simak video ni untuk kita menambahkan lagi kita punya pengetahuan ya guys. Dan saya react ini bukan tujuannya untuk mengerukan keadaan, supaya kita sama-sama dapat mengetahui, dapat ilmu baru, dan bersyukur kita timbul isu ni, maka orang lain, orang luar, orang asing dan juga kita se-Nusantara ni, kita dapat mencari info-info ataupun maklumat terkait dengan perkataan Melayu tu dari mana asalnya dan bagaimana bahasa Melayu tersebar ataupun bahasa Indonesia itu tersebar. Jadi ayo kita sama-sama semak video ni. Dan sebelum saya lanjut, ini video saya tengok di channel Syarikat Melayu Indonesia. Nampaknya ini macam channel daripada Indonesia ya guys. Jadi jangan kita berlama-lama guys, kita semak video ini sama-sama. Biar kita semak sampai selesai, kita dengar sama-sama, dan di akhir nanti saya mau komen, dan kalian pun boleh juga komen, nyatakan pandangan kalian terkait dengan pandangan Presiden Syarikat Melayu tentang bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN nih guys. Jadi guys, jangan kita berlama-lama, ayo kita semak video ini, jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam seluas resam setinggi marwah. Menanggapi persoalan yang sedang hangat dibincangkan terkait Presiden Syarikat Melayu Indonesia, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo dalam lawatan resmi kenegaraan pada tanggal 1 April 2022 yang lalu. 1 April. Usulan tersebut mengenai bahasa Melayu sebagai bahasa kedua di wilayah ASEAN atas aspirasi dan permintaan dari saudara-saudara masyarakat Melayu di Indonesia yang tergabung dalam Syarikat Melayu Indonesia. Mohon izin saya menanggapi dengan segala kerendahan hati. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan menanggapi hal tersebut. Pertama, tentang usulan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua di wilayah ASEAN. Menurut pendapat saya, usulan ini patut dihargai dan bahkan selayaknya diusulkan bukan menjadi bahasa kedua, melainkan menjadi bahasa utama dalam komunikasi lintas negara di ASEAN. Mengapa begitu? Karena jika masyarakat wilayah ASEAN ini bertemu, seperti dari Brunei, Malaysia,
Singapura, Thailand bagian selatan, masyarakat Champa di Vietnam dan Kamboja sekitarnya, bisa dipastikan tidak diperlukan hadirnya seorang penerjemah atau translator untuk berkomunikasi karena mereka umumnya memahami bahasa Melayu. Oh, ini betul lah apa yang dikatakan, tidak perlu penterjemah sebab memahami bahasa yang digunakan pakai itu. Sebab baru ni macam untuk G20 ya, Presiden Jokowi ada dia punya penterjemah baru. Ada satu perempuan tu yang cantik tu guys, baru untuk menterjemah. Penterjemahnya lah jubir, juru bicara. Okey, terus. Meskipun ada beberapa kata atau istilah yang mungkin kurang dimengerti, akan tetapi jika disimak dalam suatu konteks pembicaraan, pasti akan mudah dipahami. Oh, betul. Kesimpulan saya, yang saya sampaikan ini berdasarkan kepada pengalaman pribadi saya sendiri ketika berkunjung ke negara-negara tersebut. Kedua, terkait keberatan atau penolakan dari yang terhormat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Makarim, tentang usulan penggunaan bahasa Melayu tersebut juga patut kita maklumi karena beliau adalah Menteri Negara Republik Indonesia yang merepresentasikan negara kita, di mana negara kita ini terdiri dari berbagai macam suku dengan keunikan dan keluhuran bahasanya masing-masing. Dalam konteks ini, kita harus memahami upaya beliau untuk menjaga keutuhan kita dalam bingkai pemahaman Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira hal ini semestinya kita tanggapi dengan bijaksana dan tidak perlu dijadikan isu, apalagi sebagai alat pemanas bagi masyarakat Melayu di Indonesia. Tetapi saya mohon izin menyampaikan kepada Bapak Menteri Nadiem Makarim yang kami hormati bahwa dalam catatan sejarah, bahasa Melayu adalah lingua franca yang menyatukan Nusantara sebelum adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Melayu adalah ibu dari bahasa Indonesia. Bahasa Melayu itu ibu kepada bahasa Indonesia. Betul. Cuma dia ni kan, apabila Indonesia tu selepas merdeka 17 tahun ke sebelum atau selepas begitu, pada Sumpah Pemuda tu yang saya ingat. Okey, jom. Bahasa Melayu adalah asal usul bahasa Indonesia. Sebagaimana hal ini juga disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek RI, Bapak Profesor Endang Aminuddin Aziz MA PhD, dalam sebuah perbincangan dengan Adinda Flori Aurentia Hendrian sebagai pewara yang dipublikasikan melalui akun YouTube resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tanggal 6 April 2022 yang lalu. Dalam kolom deskripsi YouTube ini, saya sertakan link konten tersebut sehingga kita bisa simak bersama-sama perbincangan tersebut. Nah, di dalam wawancara tersebut juga dijelaskan bahwa bahasa Melayu kini berkembang menjadi bahasa daerah. Dalam konteks ini saya memang sedikit bingung sebagai orang awam yang belum memiliki tingkat akademik yang tinggi. Karena yang kami pahami bahwa bahasa Melayu adalah bahasa sebuah bangsa yang sudah dituturkan antar negara, bukan lagi antar provinsi sejak berabad-abad yang lalu. Bahasa Melayu adalah bahasa dari peradaban yang sudah tinggi. Oleh karena itu, mungkin lebih tepatnya dinyatakan bahwa bahasa Melayu bukan berkembang, tetapi malah menyempit menjadi hanya salah satu dari bahasa daerah di Indonesia. Tentunya ini lebih tepat jika dipaparkan oleh para pakar, para peneliti dan praktisi akademisi dalam bidang sejarah dan bahasa, khususnya yang mengkaji tentang sejarah dan bahasa Melayu di Indonesia. Namun begitu, jika memang dianggap bahwa bahasa Melayu sebagai bahasa daerah, maka dalam kesempatan ini saya juga memohon kepada yang terhormat Bapak Menteri Nadiem Makarim untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai kurikulum wajib bahasa daerah di daerah yang memiliki jati diri, identitas atau entitas Melayu secara kultur, historis dan biografis, di mana mayoritas masyarakatnya adalah Melayu.
sebagaimana status kurikulum bahasa Sunda di Provinsi Jawa Barat, bahasa Jawa di Provinsi Jawa Tengah dan Timur, dan daerah lainnya. Oke. Ketiga, yang perlu saya sampaikan sebagai wacana pemikiran adalah tentang eksistensi sebuah bahasa. Bahwa proses terbentuknya sebuah bahasa memerlukan rentang waktu yang panjang, setidaknya dalam hitungan abad, untuk bisa menjadi sebuah alat komunikasi bagi masyarakat tertentu secara masif. Hal ini dapat kita temukan dalam kajian bidang keilmuan neurolinguistik, psikolinguistik, dan evolusi manusia. Atau pada kajian linguistik modern yang diketengahkan di abad ke-18 lewat sebuah tesis dari Johann Gottfried Herder dan Johann Christoph Edelung yang kemudian masih menjadi salah satu referensi utama dalam kajian sejarah bahasa di dunia. Setelah sedikit mempelajari keberadaan suatu bahasa berdasarkan proses pembentukannya itu, kemudian muncul sebuah pertanyaan dalam benak saya. Tentunya dalam konteks pembelajaran, yaitu bagaimana mungkin sebuah bahasa bisa hadir dalam waktu singkat dari suatu entitas yang eksistensinya belum sampai pada hitungan abad. Tentu untuk menjawab pertanyaan ini diperlukan kajian yang komprehensif dengan menjunjung tinggi nilai-nilai objektivitas. Mungkin diperlukan sebuah tinjauan sebagai contoh, seperti bahasa Inggris misalnya. Digunakan oleh banyak negara termasuk Amerika Serikat yang berdiri sejak tahun 1789 di mana George Washington sebagai presiden pertama. Dari 1789 itu hingga kini, adakah kita dapati bahasa Amerika? Rasanya saya belum pernah mendengar atau menemukannya. Sepengetahuan saya, bahasa yang digunakan di Amerika adalah bahasa Inggris Amerika atau American English. Begitu juga di negara Australia dan puluhan negara lainnya. Karena bahasa Inggris menjadi bahasa pemersatu mereka, meskipun terdapat banyak ragam perbedaan dalam dialektikanya. Sehingga wajar apabila mereka menjadi sangat maju dan berhasil menciptakan sebuah peradaban, sehingga kita mau tidak mau terkena imbas dari peradaban mereka itu. Dari uraian di atas, saya menyimpulkan tentang pengusulan oleh Perdana Menteri Malaysia tersebut adalah sebuah upaya dalam mengetengahkan eksistensi bahasa Melayu Indonesia, bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Brunei, dan seterusnya sebagai sebuah bahasa bersama. Dengan maksud dan tujuannya adalah untuk memperkuat hubungan antar negara serumpun di Asia. Betul. Sehingga dalam masa yang akan datang, seiring dengan perkembangan zaman dan untuk menjawab tantangan di era globalisasi, perlu suatu ikatan kebersamaan yang bisa dimulai dengan kebersamaan dalam bahasa. Persoalan setuju atau tidak setuju tentunya kita serahkan kepada kesepahaman bersama di antara para pemimpin di masing-masing negara melalui sebuah proses musyawarah yang telah terbina melalui organisasi ASEAN. Kepada para pelestari, pemerhati, penggiat, pengkaji, dan terutama pemilik kebudayaan Melayu termasuk bahasanya yang berada di Indonesia untuk bersama-sama menanggapi persoalan ini dengan bijaksana. Dan saya berharap dengan adanya persoalan ini semakin menguatkan ikatan silaturahmi di antara kita untuk saling mengingatkan akan sebuah kebudayaan dari peradaban tinggi yang telah mendidik kita untuk selalu mengetengahkan adab dan budi pekerti, budi bahasa dalam setiap gerak langkah serta penyampaian bahasa kita baik lisan maupun tulisan. Perlu juga saya sampaikan sebagai pengetahuan bersama bahwa negara kita sedang mencanangkan gerakan menuju Indonesia unggul, Indonesia mulia. Maka kita sebagai warga negara harus dan wajib untuk mendukung dengan menebarkan kemuliaan dari kebudayaan dan bahasa yang kita miliki sebagai bagian dari khasanah negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada penyampaian yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, apa yang telah dinyatakan oleh ini Presiden ya, Syarikat Melayu yang berada di Indonesia. Apa yang saya paham sebenarnya di sini kuncinya perkataan itu ya. Sebenarnya bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu itu dia sebenarnya berpuncak daripada satu rumpun yang satu, iaitu bahasa Melayu, sebab itu telah diangkat peradabannya sudah ada ketika lama sudah. Jadi apabila generasi ke generasi sampailah sekarang ini mungkin ada versi-versinya ya. Ibaratnya anak-anak pada bahasa rumpun punca itu. Jadi wujudlah bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia. Lepas tu di Malaysia jadi bahasa Melayu ya. Jadi saya kira di sini perlu dicari satu nama ya, satu nama untuk ASEAN nih. ASEAN bagaimana digunakan itu, nama itu dijadikan untuk daripada Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei dan ASEAN inilah yang memahami bahasa yang digunakan pakai, seperti kalau di Malaysia bahasa Melayu, kalau di Indonesia bahasa Indonesia. Tetapi apabila Malaysia dengan Indonesia ni berbicara ya, saling boleh memahami guys. Jadi kena cari satu nama untuk ini perkara ini. Itu rasanya yang jalan yang terbaik agar tidak tidak memisahkan kerukunan ataupun keakraban antara negara jiran ataupun negara serumpun ini. Dan saya kira di sini apabila Indonesia mengekalkan nama bahasa Indonesia ataupun bangsa Indonesia itu terpulang kepada negara Indonesia, dan juga Malaysia sama juga mengekalkan nama bahasa Melayu itu untuk negaranya, tetapi untuk se-ASEAN ini guys, se-ASEAN. Jadi kena cari, mungkin ya ini pandangan yang tidak berapa nih, cari satu nama untuk menjenamakan untuk ASEAN nih. Jadi apabila berbicara ataupun ada satu pertemuan di situ saling memahami. Macam kalau daripada wakil Brunei, wakil daripada Indonesia, daripada Malaysia, daripada Singapura, daripada Selatan Thailand, mereka berbicara dengan dorang punya bahasa di tempat masing-masing. Macam Malaysia bahasa Melayu, di Indonesia bahasa Indonesia, di Brunei dengan dia punya bahasa Melayu Bruneinya, tapi saling memahami. Jadi yang ini apa namanya nih? Dinamakan satu nama untuk ASEAN. Jadi guys, itu bagi pandangan saya. So, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Jadi kalau dari segi dia punya punca tu sudah dinyatakan oleh Presiden Syarikat Melayu tentang bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN tu, nampak di sini kita dapat sedikit informasi lah terkait dengan perkara yang sekarang tengah viral ini. Jadi guys, itu saja untuk kali ini. Salam silaturahim, salam serumpun, salam persaudaraan daripada saya guys, negara Malaysia, untuk saudara-saudara semua yang berada di Indonesia, Singapura, Brunei dan juga mana-mana di Asia Tenggara nih guys. Jadi kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.